Oh, antri di depan kelas. Nah, ini yang barisan depan ini. Baris. Assalamualaikum Pak B, teman-teman. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Salam. Ada 3 yang mau presentasi. Bu Khair, Denny, dan Pak Isa. Bu Nisa sudah masuk. Siap itu bisa tapi Kenapa? ampun siap sepertinya. Dipaksa siap. Semangat Bu Nisa. Udah dapat ide lagi. Dinamis. Tiap semester berubah proposalnya. Tiap minggu. Kalau Bu Kusnul tiap hari berubah malahan. Dinamis ya Teh. Itu nambah koleksi itu nah berubah yang Mau motor beda lagi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Mau Bu Isa dulu, Bu Denny atau Pak Isa dulu, terserah. Oke, saya mulai dulu ya Pak Bu. Baik, terima kasih. Pas rewel pisan. Anak rewel kan Pak? Coba Pak, saya gampang Pak. Gendongnya hebat nih Pak B. Ambil. Oke, saya permisi share screen dulu ya Pak B. Moga-moga. Baik, terima kasih Pak B dan teman-teman atas kesempatannya. Pada kali ini seperti yang disampaikan tekniknya tadi, proposal kita berganti-ganti Pak B. Ini haluan baru Pak B dari hasil bertemu dengan kemarin. Sebenarnya memang dari awal saya lebih ke kemampuan membaca dan menulis permulaan Pak B. Sudah banyak yang saya kumpulkan, tapi ternyata memang belum kuat referensinya, sehingga hasil dari pertemuan dengan promotor kemarin harus haluan gitu. Saya mencoba dengan ini Pak B, mohon masukannya nanti, ya, sangat berharap sekali. Baik, judul saya adalah pengaruh pendekatan STEAM terhadap kemandirian dan kemampuan sosial anak usia dini. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa pendidikan anak usia dini ini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar yang terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan bagi anak usia dini ini, baik sikap dan keterampilan pada anak. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran pada abad 21 ini menuntut peserta didik mampu memiliki kompetensi 4C, creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Sehingga kemandirian dan kemampuan sosial menjadi hal penting untuk dapat dimiliki oleh anak. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu menghadapi segala permasalahan, karena sesungguhnya ketika individu atau anak ini mandiri, tidak tergantung pada orang lain, akan selalu berusaha menghadapi dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa kanak-kanak adalah masa bermain, sebagaimana konsep pembelajaran di anak usia dini, yaitu bermain sambil belajar seraya bermain. Sehingga dalam kegiatan proses pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan mengembangkan daya nalar anak melalui kegiatan proses pembelajaran yang menyenangkan.
Dari sini maka kami mencoba mengeksperimenkan STEAM, yaitu pendekatan yang menggabungkan 5 komponen bidang ilmu, yaitu sains, teknik, seni, dan matematika. Campbell mengatakan bahwa STEAM membantu siswa menemukan cara yang bermakna, kreatif, dan inovatif untuk memperluas dan menghubungkan banyak disiplin ilmu melalui eksperimen dan imajinasi. Dan tentunya ini akan membantu siswa untuk menerapkan pembelajaran mereka untuk sukses dalam kehidupan nyata mereka. Ini menjadi latar belakang kami. Untuk rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh pendekatan STEAM terhadap kemandirian anak usia dini? Yang kedua, apakah ada pengaruh pendekatan STEAM terhadap kemampuan sosial anak usia dini? Dan yang ketiga adalah apakah ada pengaruh kemandirian terhadap kemampuan sosial anak usia dini? Tinjauan pustaka, kemandirian merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Ini menurut Chaplin 2011. Kemandirian atau self-reliance adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dia miliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Ini menurut Parker, dan menurut Parker ada ciri-ciri kemandirian ditunjukkan dari 3 hal, yaitu memiliki tanggung jawab, independensi, dan otonomi. Kemampuan sosial adalah kemampuan atau strategi yang digunakan untuk memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam interaksi sosial yang diperoleh melalui proses belajar dan bertujuan untuk mendapatkan hadiah atau penguat dalam hubungan interpersonal yang dilakukan. Kemudian STEAM sendiri adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata, juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik seni, dan matematika saling terkait di sini. Ada kenapa konseptual penelitiannya seperti ini, Pak B? Ada pendekatan STEAM, kemudian kemandirian, dan yang Y2-nya adalah kemampuan sosial. Adapun hipotesisnya, H1, ada pengaruh pendekatan STEAM terhadap kemandirian anak usia dini. Untuk hipotesis dari rumusan masalah yang kedua, yaitu ada pengaruh pendekatan STEAM terhadap kemampuan sosial anak usia dini, dan hipotesis ketiga menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu ada pengaruh kemandirian terhadap kemampuan sosial anak usia dini. Untuk bab 3, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Kemudian desain penelitiannya adalah penelitian kuasi. Adapun jenis penelitian kuasi ini nanti adalah di dengan menggunakan equivalent control group design, sehingga nanti akan melihat perbedaan dari pretest dan post-test dari kelompok kontrol group design. Ini nanti desain kami, Pak. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sejumlah objek yang kami ambil dari anak TK di Kecamatan Tanggulangin dengan karakteristik anak usia 5-6 tahun yang berada pada kelompok B. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling teknik, jenis pengambilan sampel dengan purposive sampling. Ini kami nanti di TK ini kami anggap dengan nama bunga ya, belum pasti nama sekolahnya. Rencana kami seperti ini, Pak B.
Jadi nanti di masing-masing sekolah ada 25 dari kelompok eksperimen dan 25 dari kelompok kontrol. Seperti itu. Teknik pengumpulan data tentunya dari data kemandirian, kemampuan sosial, dan keterlaksanaan. Untuk kemandirian nanti kita menggunakan belum saya ganti ini tes kemampuan kemandirian anak, kemudian di kemampuan sosial pun juga seperti itu, tentunya dengan observasi nggih, kalau di anak usia dini kita tesnya tidak langsung dengan mengisi atau apa, tapi kita nanti menggunakan instrumen checklist dari guru melihat perkembangan kemampuan anak. Kemudian data keterlaksanaan penerapan pendekatan STEAM ini, angka kinerja guru, dan keterlaksanaan penerapan pendekatan ini saya tadi belum menemukan yang untuk mensejajarkan STEAM ini Pak B. Itu untuk validitas dan realitas. Untuk validitasnya nanti menggunakan produk momen yang tentunya terlebih dahulu dengan validasi expert assessment seperti itu. Kemudian dan juga nanti ada uji realitas dari apa yang sudah tervalidasi. Kemudian teknik analisis datanya, uji persyarat, analisis uji normalitas, dan uji homogenitas. Kemudian yang kedua yaitu uji hipotesis, 3 tadi dengan ANAFA jalur. Seperti itu Pak B. Mohon masukan atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, monggo mungkin ada teman-teman khususnya nih pasukan PAUD di bawah pimpinan Bunia ini, khususnya pasukan PAUD, mohon memberi masukan karena PAUD itu pembelajarannya unik. Kalau dilihat dari karakteristik kurikulumnya juga berbeda. Karena dia tidak menggunakan content-based curriculum, tapi dia menggunakan developmentally based curriculum. Sehingga nanti kita perlu pertajam. Karena kalau di SD SMP yang menggunakan content-based curriculum, itu tagihannya jelas, hasil belajar, pencapaian kompetensi. Tapi kalau di anak usia dini itu, yang ditagih bukan penguasaan kontennya. Sehingga kegiatan belajar membaca dan menulis itu salah kalau jadi tagihan. Yang jadi tagihan adalah kemampuan perkembangannya. Oke, nanti kita lihat bagaimana teman-teman PAUD dalam kelompok ini, Bu Nia, Bu Samiha, Bu Novitri, Ibu siapa lagi? Ini punya Bu Visi, ini harus memberi masukan. Bu Mas Fufa. Oh, teman-teman dulu. Kalau belum ada saya pancing. Ya saya pancing. Ya saya mancing itu kan gaweannya provokator. Jadi tidak mancing-mancing. Ibu-ibu bapak, ini pertanyaan ini paling sering dimunculkan dalam ujian. Paling sering. Saya tak coba mengusili Bu Nisa. Ibu atau teman-teman pastinya harus bisa membedakan. Termasuk menjelaskan kedudukannya antara pendekatan, model, strategi, dan metode. Ini yang paling sering ditanyakan. Dan sebagian juga bisa menjelaskan, sebagian tidak bisa menjelaskan. Pendekatan, model, strategi, dan metode. Sehingga Bu Nisa tepat nanti meletakkan komposisi metode pendekatan STEAM ini pada pembelajaran di PAUD. Karena pembelajaran di PAUD itu kan bukan sama sekali tidak mirip dengan pembelajaran di SD ke atas. Bahkan model pembelajaran kita tidak mengenal collaborative learning, kita tidak mengenal problem based learning, kita tidak mengenal project based learning. Di PAUD itu hanya dikenal 4 model. Model sudut, model kelompok, model sentra, model area. Ada beberapa waktu lalu mahasiswa S2
pengembangan model project based learning untuk taman kanak-kanak. Aku mikir project based learning ini ya apa? Bagaimana project based learning dilakukan untuk taman kanak-kanak? Bukankah taman kanak-kanak dengan karakteristik pencapaian perkembangan, bukan pencapaian konten, itu yang ditagih adalah perkembangan. Lalu bagaimana project based learning ini posisinya pada model-model yang dikenal pada taman kanak-kanak, yaitu sudut, kelompok, sentra, dan area. Maka yang saya tanyakan pertama, bagaimana posisi pendekatan STEAM ini? Apakah pendekatan STEAM ini berdiri sendiri sebagai sebuah apakah pendekatan pembelajaran, ataukah pendekatan pengasuhan, ataukah pendekatan bermain, ataukah pendekatan apa dalam pembelajaran yang akan Ibu maksudkan? Terlebih karena variabel terikatnya adalah kemandirian dan keterampilan sosial. Seperti kita tahu di 137 dan 146 itu tagihan bagi anak usia dini adalah STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang itu sudah diatur meskipun dalam kurikulum yang baru, melalui kurikulum darurat, perubahan kurikulum baru, bidang perkembangannya berubah-ubah. Jadi dari 5 dan 6 itu oke, itu nanti bisa kita abaikan. Tapi variabel terikatnya itu adalah bidang-bidang perkembangan. Bukan konten sebagai hasil belajar. Dua pertanyaan itu dulu. Saya ulang, intinya bagaimana Ibu meletakkan posisi pendekatan ya pada pembelajaran anak usia dini, posisinya, kemudian variabel bebas, variabel terikatnya. Bu Nisa sudah ketemu dengan pembimbing ya? Promotor ya? Iya Pak, kemarin itu. Promotor sudah Bu? Prof Masito Pak. Dengan? Pak Fajar. Oke. Oke, monggo. Bagaimana Ibu menjawab, dan mungkin teman-teman yang berbasic PAUD mohon dibantu Bu Nisa untuk memposisikan problem penelitiannya. Oke. Terkait tentang pendekatan tadi Pak B, itu sudah menjadi bahan pikiran saya juga Pak B. Memang di beberapa referensi itu, kalau yang dari buku-buku luar, mereka hanya menyebut STEAM ini sebagai pembelajaran STEAM gitu saja. Tapi kalau di penelitian-penelitian yang di Indonesia memang lebih melihat STEAM ini sebagai pendekatan seperti itu Pak B. Kemudian sebentar Kakak, sebentar Nak. Oke. Itu sih. Kemudian terkait tentang aspek perkembangan. Ya, sebentar Kakak. Ini ikut Om dulu sini. Tidak ke bulan ya Pak bedanya. Sampai nangis. Sampai salaman. Jadi Bu Lina, bisa dibantu Bu Lina? Iya, ini saya terkait dari judul itu kan ada kemandirian dan kemampuan sosial. Untuk kemampuan sosialnya itu yang di mana Bu Lina ya? Soalnya ini masukan aja. Kalau Bu Lina ini mengatakan kemampuan sosial, berarti kemandirian itu sudah masuk di kemampuan sosial. Jadi kemampuan sosial itu sudah ada kemandirian, kejujuran, tanggung jawab, KIKD-nya itu masuk di situ. Karena Bu Lina tidak kesulitan menilai siswanya, kan di situ ada checklist tadi ya, ada penilaian checklist, ada apa itu ya. Nah ini kemampuan sosialnya ini perlu dikerucutkan lagi seperti itu Bu Lina.
Kalau kemandirian ini sudah masuk kemampuan sosial sebetulnya di kemandirian. Kalau selanjutnya itu apa itu memecahkan masalah, nggih. Memecahkan masalah itu masuk di kognitif, di ranah kognitif. Itu sudah bagus kalau menurut saya. Tapi yang sosialnya ini Bu Lina, biar tidak ganda. Di situ ada kemandirian, ada kemampuan sosial juga. Bahkan yang saya baca tadi bukan kemampuan sosial, tapi keterampilan sosial. Keterampilan sosial. Yang saya baca loh ya, yang saya catat ya, keterampilan sosial, bukan kemampuan sosial. Tapi mungkin pertanyaan saya tadi belum terjawab ketika yang Ibu maksud STEM itu sebagai pendekatan seperti apa. Karena pembelajaran di PAUD beda dengan pembelajaran di SD. Kalau di SD misalnya ada pembelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia itu, maka anak akan ditagih kemampuannya berbahasa Indonesia. Tapi di kemampuan bahasa di anak usia dini, pengembangan bahasa itu bukan keterampilan berbahasanya, tapi kecakapan motoriknya dan sebagainya. Jadi beda. Kita tidak bisa meletakkan paradigma pembelajaran SD kelas 1, kelas 2 pun berbeda dengan 3 gitu ya. Kalau mau dipisah, sehingga tadi saya katakan ini posisinya STEM di mana? Apakah sebagai pendekatan ketika anak-anak bermain atau seperti apa? Jadi gini Pak Bim, mohon maaf tadi soalnya lagi kredit. Jadi sebenarnya ketika di pembelajaran STEM ini sebagai pendekatan itu, jadi bukan di model pembelajarannya bisa menggunakan sentra, bisa menggunakan di kelompok pun bisa Pak B. Cuma nanti di bentuk kegiatannya nanti memang yang menggunakan lospad yang ada itu, guys. Jadi dari media-media lospad yang ada itu, anak-anak memanfaatkan yang ada itu. Nanti taruhlah ketika anak-anak coba ini tadi saya ketika anak-anak dengan bermain gelinding mobil gelinding di situ nggih. Sebentar. Iya. Iya. Ngapunten mungkin Pak B, Bu Lina. Mungkin kalau yang untuk Bu Lina tadi sampaikan ke pendekatan STEM. Kalau mungkin pemikiran saya sebetulnya lebih masuk ke metode mungkin Bu Lina. Kalau kita menggunakan pembelajaran STEM itu, kan tadi Bu Lina menyampaikan bisa masuk ke model pembelajaran mungkin di area, mungkin di sentra, mungkin di sudut, ataukah di kelompok. Iya, kelompok itu. Jadi itu semua bisa masuk, tapi arahnya mungkin ke arah metode mungkin Bu. Ngapunten kalau saya salah berpendapat. Saya sepakat mungkin dengan Bu Visi. Artinya ketika ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu yang berbeda perlakuannya adalah pada pendekatan STEM-nya. Yang satu dengan model yang sama tanpa STEM, yang satu dengan pendekatan. Jadi istilahnya ada model tertentu yang dipilih dan ditentukan dulu. Kemudian apakah dengan model tertentu, apakah misalnya area yang berbasis pembelajaran individual, ya. Kalau di teknologi pendidikan itu kan kita mengenal 2 kutub, Bapak Ibu. Saya sedikit masuk ke konten ketekaan kepaudan. Karena kebetulan dulu yang nulis buku model-model di PAUD itu juga saya dan teman-teman tim tahun 2006, 2007, 2008 itu. Kalau di TP itu kan kita pisahkan ada 2, yaitu pembelajaran individual, pembelajaran mandiri yang berbasis bagaimana mengoptimalkan individu belajar, dan pembelajaran klasikal. Ada 2, pembelajaran klasikal dan pembelajaran individual. Model pembelajaran di PAUD itu terbagi dari 4. Pembelajaran dengan model sudut dan model kelompok itu pembelajaran berbasis klasikal. Pembelajaran sudut dan kelompok itu berbasis, sementara pembelajaran area dan pembelajaran sentra itu pembelajaran berbasis individu. Kalau kita mau teliti, kita perdalam lagi, 2 kutub itu punya paradigma yang berbeda-beda.
pada STEAM. Saya tidak yakin kalau STEAM itu bisa digunakan untuk pembelajaran klasikal. STEAM itu hanya akan bisa digunakan untuk pembelajaran individual, sehingga alternatifnya tinggal dua. Apakah Ibu mau menggunakan area atau sentra, tapi ini arti tidak boleh dibedakan, yang dibedakan hanya perlakuan pada STEAM-nya. Jadi saran saya nanti dilengkapi, saran saya dilengkapi di STEAM ini digunakan untuk apa? Gitu Ibu. Berarti sentra yang menggunakan dan yang tidak ngoten nggih Pak. Kemudian variabel terikatnya antara kemandirian dan keterampilan sosial ini mohon nanti dirujuk lagi pada STPPA gitu ya, karena di STPPA itu kan jelas tagihan belajar bagi anak usia dini. Ibu tidak perlu cari variabel-variabel lain, karena variabel-variabel itu sudah terukur, sudah valid, sudah ada aturan dan pedoman-pedomannya. Nah, saya memang sedang beberapa kali itu sudah mengusulkan pada Bapak Kaprodi. Jadi nanti kalau ada penguji luar itu, penguji luarnya memang orang-orang yang betul-betul paham. Misalnya untuk PAUD ya, penguji luarnya orang-orang PAUD gitu. Kalau penguji bahasa Inggris ya penguji luarnya orang-orang bahasa Inggris itu. Bidang studi matematika pengujinya orang matematika gitu. Jadi kita kan menggarap bagaimana teknologi pendidikannya. Sementara kalau kontenannya mungkin kita bisa panggil teman-teman PAUD di nasional gitu ya. Baik, saya kira itu masukan saran dari saya. Menggarisbawahi lagi, berarti terkait tadi untuk yang variabel Y-nya merujuk lagi ke STTPA nggih Pak B? Ya, itu rubriknya saja sudah ada loh Bu. Rubriknya saja sudah ada. Ibu tidak perlu buat lagi, tidak perlu melakukan uji normalitas, homogenitas, linearitas, karena rubriknya yang valid sudah ada. Berarti merujuk ke STTPA. Baik Pak B. Monggo teman-teman lain. Saya tanya boleh? Monggo boleh. Ya, Masukkan. Yes. Ya, ini ilmu baru karena ke bidang kepautan yang saya tidak ada gambaran sama sekali, tapi menarik. Saya googling STEAM ini kan ada unsur sainsnya, ada teknologi, ada engineering, ada art, ada matematik gitu ya. Betul ya Bu Nisa? Iya. Lalu itu kan masing-masing PAUD itu kan bisa jadi memberikan stimulasi atau pembelajaran yang berkaitan STEAM ini kan berbeda-beda. Apakah Bu Nisa menyusun model tersendiri atau misalnya metode tersendiri yang berkaitan STEAM ini, atau memang sudah ada umum begitu? Baik, terima kasih Pak Yus. Ini bukan model ya yang perlu digarisbawahi. Jadi ini bukan model. Ya tentunya nanti kita akan menyusun rencana perlakuan untuk di sekolahan untuk menerapkan ini. Yang tentunya nanti akan kita koordinasikan untuk tema yang sama, karena biasanya kalau satu gugus gitu ya, itu biasanya menggunakan dengan tema yang sama di sekolah-sekolahnya, seperti itu Pak Yus. Jadi dari tema yang sama itu nanti kita akan menyusun rencana perlakuan dengan tetap menggunakan lospad yang ada untuk jadi untuk penerapannya itu. Taruhlah ketika kita akan mengajarkan terkait tentang tanaman gitu ya. Di tanaman nanti kita akan di sains itu nanti akan contoh salah satu contoh aja sebentar ketika di sainsnya itu nanti guru akan menyediakan banyak lospad yang ada. Jadi di sini kemudian nanti di sainsnya nanti anak-anak bisa mengenal biji-bijian itu, taruhlah biji cabai, biji apa dan sebagainya. Kemudian memindahkan di tempat yang dari yang kecil ke besar dan sebagainya. Kemudian di teknologi nanti ada alat-alat yang digunakan saat bagaimana cara mengemburkan tanah dan sebagainya. Jadi ini nanti akan memanfaatkan lospad yang ada itu untuk kegiatannya mereka, seperti itu Pak Yus. Ya, artinya kan Bu Nisa menyusun suatu
Bu Nisa tadi menyebutkan pendekatan, meskipun Bu Visi mengusulkan sebagai metode begitu ya, yang akan diperlakukan di beberapa sampel dari populasi yang sudah dipilih, tadi kan purposive sampling gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, yang nanti perlakuan itu seragam enggak? Kalau itu seragam yang dari Bu Nisa, kenapa tidak pengembangan saja kan gitu? Arah saya, pikiran saya itu seperti itu, karena ini kan STEM ini kan maha luas. Kalau saya lihat, sedangkan Bu Nisa ini akan menyusun entah pendekatan atau metode mana yang tepat yang akan diseragamkan. Artinya kan ini satu yang dikembangkan oleh Bu Nisa. Ini arah saya itu ke sana. Menurut saya akan lebih bagus kalau itu menjadi satu pengembangan yang ini STEM-nya yang saya kembangkan nih berdasarkan ya berbagai sebagai pertimbangan. Itu yang pertama. Ini usulan saya sih, berangkat dari pertanyaan itu tadi. Lalu yang kedua, Bu Nisa, memilihnya purposive ini. Dulu waktu kita belajar kurikulum, Pak B itu kan pernah mengingat di TK itu ada masa peka. Setiap anak di teori pengembangan itu masa peka. Apakah Bu Nisa juga membedakan untuk sampling yang purpose yang dipilih ini samplingnya ini? Yang kadang-kadang kan beberapa anak masa peka untuk menghitungnya sudah dapat, yang lain enggak, tapi kan ini akan berbeda hasilnya. Bagaimana dengan, maksud saya kaitan dengan masa peka dalam memilih sampling nanti. Itu yang kedua. Matur nuwun Bu Nisa. Oke, terima kasih. Kalau untuk ini praujian yang cukup berat. Jadi kalau untuk pemilihan sampel seperti yang kriteria tadi Pak Yus, jadi nanti langsung di kelompok TKB tanpa kita memperhatikan itu ya Pak Yus, karena nanti ketika di nanti jadi di pemberian perlakuan ya memang di kelompok kelas itu seperti itu. Tanpa membedakan, tapi kami melihat hanya pada range usia seperti itu. Saya beri masukan sedikit Bu Nisa. Monggo Pak Hatip. Sebetulnya tidak mengarah ke pengembangan pun tidak masalah, karena di banyak artikel memang sudah banyak STEM di PAUD. Cuma memang harus begini. Harus hati-hati Bu Nisa, karena STEM tadi kan benar katanya Pak Yus, ada sains, ada teknologi ya, dan matematik gitu ya. Dan nanti di kelompok kontrol pun, karena pembelajaran di PAUD ini mirip-mirip dengan di SD ya, banyak berbasis tema, khawatirnya juga akan mengarah STEM itu juga gitu ya. Jadi memang perlu hati-hati indikator dari setiap STIAN itu dalam kelompok eksperimennya, itu yang pertama. Nah yang kedua, terkait dengan adanya kelompok kontrol dan eksperimen tadi yang menggunakan purposive, perlu juga hati-hati karena tadi ada pretest gitu ya. Khawatirnya kalau nanti pretestnya sudah ada perbedaan, berarti kan perlakuannya nanti menjadi tidak signifikan lagi gitu ya, karena pemilihan tadi menggunakan purposive gitu. Nah, jadi memang perlu hati-hati di pretestnya ya, mengantisipasi bagaimana kalau nanti pretestnya ternyata sudah ada perbedaan gitu ya, sudah ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya. Ini yang mungkin juga menjadi pemikiran gitu ya. Untuk anak TK di tes itu gimana ya? Saya juga agak bingung, apalagi tesnya misalkan tes kemandirian atau yang berbasis hasil belajar, mungkin agak seperti yang disampaikan Pak B tadi, perlu pencermatan gitu. Itu mungkin saran saya dulu. Terima kasih Pak Hatip. Seperti yang tadi, memang ketika tes ini bukan berarti tes kayak di SD, tapi lihat tahap perkembangan anak Pak. Nanti jadi melalui observasi guru seperti itu. Jadi nanti ada rubrik untuk menilai tahap perkembangan anak itu. Jadi nanti kalau di STTPA ya 4 kriteria itu, ngoten ya Pak. Baik, masukannya baik. Ada lagi, monggo teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 sampai 7 menit lah.
Nggak ada? Apresiasi boleh, Pak. Boleh dong, boleh. Baik. Dari mendengar paparan dari Bu Lina dan masukan-masukan dari teman-teman, saya tuh teringat waktu PLPG dulu ngajar guru-guru PAUD itu. Saya sangat setuju ini Bu Lina, karena ini yang saya dorong ke bunda-bunda waktu itu. Jadi guru TK tuh harus justru yang pinter, karena itu tadi terkait masa peka. Ini kan seperti memancing kognitif siswa gitu ya. Ini saya nemu link Bu Lina. Jadi kegiatan aktivitas simple di STEM yang bisa dipraktekkan nanti di anak-anak itu ada macam-macam, mulai sampai ada science, engineering, math, teknologi, itu ada contohnya semua. Dan saya pikir ini sangat simpel, tapi amazing kalau nanti anak kecil tuh lihat gitu. Jadi kayak membuat cloud di dalam jar apa sih, gelas gitu ya. Itu ada caranya gitu. Itu jadi nggak eksperimen yang berat gitu, cukup pakai kayak spray gitu sama apa sih, jar bahasa Indonesianya apa? Tamban. Gelas bening gitu loh ya. Ya gelas tapi yang agak gedean gitu, terus itu kelihatan ada cloud gitu, terus disampaikan. Nah ini yang sepertinya malah perlu dikembangbiakkan gitu di bunda-bunda TK ini. Maju terus Bu Lina. Nanti saya kasih linknya. Oke, share ya. Oke, terima kasih Bu Kis. Iya. Saya nanti tak mengusulkan ke Pak Mustaji supaya penguji luarnya Bu Yuliani. Itu pas untuk PAUD. Dosen saya, Pak. Nih Bu Yuliani, saya kok merasa tadi begitu Ibu ngomong itu saya kok ingat Bu Yuliani. Nanti saya kontak beliau. Kalau antar nanti dikasih lupa duluan Bu. Baik, terima kasih. Boleh tanya kembali ya Pak B untuk sekali lagi. Berarti untuk STEAM tadi dikembalikan lagi pada posisinya ya Pak B, untuk penguatan posisi STEAM-nya di. Ya. Untuk pembelajaran seperti apa? Oke, baik. Kemudian yang variabel Y-nya berarti kembali ke STTPA seperti itu ya Pak B. Nanti dikonsultasikan dengan promotornya nih. Ada masukan dari Pak B begini gitu. Oke. Baik. Matur nuwun. Bu Nisa selesai. Monggo berikutnya Pak Denny dulu. Bu Denny dulu atau Pak Isa dulu? Saya dulu ya Pak B. Ya. Pak Isa, mohon izin. Yang terakhir biar mepet waktunya. Ya, terima kasih Pak B dan teman-teman atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share. Ya, baik Pak B, selaku promotor saya juga izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya Pak B terkait dengan judulnya yaitu pengembangan. Judul yang mau saya angkat itu terkait dengan pengembangan game edukasi flawless untuk pemahaman konsep dan prosedural materi algoritma pemrograman dasar siswa sekolah menengah atas di Sidoarjo. Salah satu menjadi latar belakangnya yaitu pada tahun ajaran 2019-2020 di Indonesia itu pasti sudah menerapkan mata pelajaran informatika untuk di tingkat SMP dan SMA berdasarkan surat edaran nomor 5901 DKR 2019, di mana pada mata pelajaran informatika ini terdapat materi tentang algoritma pemrograman. Di sana pun ada yang namanya flowchart, jadi sebagai pengetahuan dasar dari algoritma pemrograman. Dalam proses pembelajaran algoritma tersebut,
guru dalam menyampaikan materi itu masih menggunakan media video ataupun menggunakan PowerPoint atau bahkan hanya menggunakan coding pemrograman secara langsung di web. Kemudian untuk memahami konsep algoritma pemrograman, siswa itu harus dituntut untuk menuliskan atau menggambarkan proses dalam algoritma pemrograman yang kondisi seperti itu pasti menguras tenaga Bapak Ibu guru untuk memberikan penjelasan secara berulang dan intens, itu karena akan ada perbedaan antara daya tangkap siswa, antara yang satu dengan yang lain pasti tidak akan sama. Kemudian saat guru menjelaskan tentang konsep pemahaman algoritma dasar flowchart, itu kebanyakan siswa tidak memperhatikan guru, karena kurangnya penggunaan media yang dapat menarik perhatian siswa sehingga berpengaruh pada pemahaman siswa. Kemudian kegiatan pembelajaran dengan media buku itu menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang menarik. Dan siswa pastinya pasif dalam belajar. Ini karena didominasi oleh guru pada saat pembelajaran konvensional ini, hanya siswa itu mengikuti, menyimak guru sebagai pendengar yang pasif. Kemudian kurangnya interaktif dari media yang digunakan, sehingga siswa itu kurang aktif untuk mencari solusi dari soal yang diberikan. Kemudian game edukasi ini adalah salah satu bentuk game yang berguna untuk menunjang proses belajar mengajar secara lebih menyenangkan dan kreatif. Selain itu, game ini juga memberikan pembelajaran atau meningkatkan pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang menarik. Pasti dengan game ini nanti diharapkan itu dapat bermanfaat yang menambah variasi dalam penyampaian materi kepada siswa. Ini menurut Nugraini dan Luki 2012 dalam makalah Aptikom. Jadi game-based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya latar belakangnya yaitu dengan menggunakan media game ini pasti dapat memberikan stimulus pada 3 bagian yang penting dalam pembelajaran yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Adapun rumus masalahnya nanti adalah bagaimanakah pengembangan media game edukasi flowless untuk pemahaman konsep dan prosedural pada materi algoritma pemrograman dasar siswa sekolah menengah atas di Sidoarjo. Bagaimana kelayakan media game edukasi flawless untuk pemahaman konsep dan prosedural pada materi algoritma pemrograman dasar siswa sekolah menengah atas Sidoarjo. Kemudian bagaimana keefektifan media game edukasi flawless. Kemudian tujuan dari penelitian ini mengembangkan media game edukasi untuk pemahaman konsep dan prosedural pada materi algoritma pemrograman, menguji kelayakan media game edukasi flawless untuk pemahaman konsep dan prosedural. Kemudian yang ketiga adalah menguji keefektifan media game edukasi flawless untuk pemahaman konsep dan prosedural. Pada materi algoritma pemrograman dasar siswa sekolah menengah atas di Sidoarjo. Kemudian manfaat praktisnya bagi siswa, hasil pengembangan ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan prosedural. Bagi guru, hasil pengembangan media game ini sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang menarik. Dan bagi sekolah, pengembangan media game ini akan menjadi dasar dalam memberikan masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun spesifikasi produk yang nantinya akan saya bangun, ini adalah terdiri komponen produk dan operasional program, yang komponen produknya nanti terkait isi dari konten produknya. Jadi ada belajar terkait dengan menu belajar, menu bermain, dan menu tentang. Menu belajar ini terkait dengan materi. Jadi materi-materi yang ada di flowchart terkait dengan pembelajaran algoritma dasar flowchart ini nanti akan saya taruh di sana. Kemudian bermain ini adalah terkait dengan evaluasi. Jadi terkait dengan bermain ini mereka akan mencoba terkait dengan konsep dan proseduralnya. Kemudian tentang ini adalah menu tentang ini terkait dengan petunjuk bagaimana cara menggunakan media game flawless. Kemudian operasional programnya saya menggunakan software Unity 3 dimensi, di mana nantinya saya dibantu bahasa pemrogramannya menggunakan C++. Kemudian untuk desain interface-nya saya menggunakan CorelDRAW X8 dan Blender-nya nanti itu sebagai penyatu ya. Kemudian definisi operasional variabelnya pastilah pengembangan game edukasi flawless, pemahaman pengetahuan konsep, prosedural, dan flowchart algoritma pemrograman dasar. Sedangkan kajian teorinya
Yang pertama adalah penelitian pengembangan, kemudian gamifikasi, pengetahuan konsep, pengetahuan prosedural, flowchart, desain algoritma pemrograman dasar, dan penelitian terkait. Metode penelitiannya nantinya akan saya uraikan model pengembangannya, kemudian prosedur pengembangan, uji coba produk terkait dengan desain uji coba, subjek coba, kemudian jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis datanya. Model pengembangannya, saya pengen menerapkan holistic 4D model oleh Regulut. Terkait dengan ini, nanti saya ingin banyak sekali untuk harapan dari saya memperoleh masukan dari teman-teman, khususnya kepada promotor saya, Pak B, terkait dengan holistic 4D model. Di mana nantinya di pengembangan ini prosedurnya adalah define, design, develop, sampai deploy untuk penyebaran media gamenya. Kemudian uji coba produknya, saya ingin subjek penelitiannya pastinya lokasinya di SMA Negeri di Sidoarjo, subjek cobanya khusus hanya kelas 10 karena mapel informatika ini ada pada kelas 10. Di kelas 11 dan 12 mapel ini masih belum dilanjutkan. Kemudian desain uji cobanya, desain uji coba skala kecil pastinya dan skala besar. Kemudian validasi ahli dan uji coba pengguna. Di sini ada validasi ahli desain, pembelajaran. Bu Deni. TI, kemudian validasi ahli materi, mungkin kita bisa dosen, kemudian dosen IT khususnya informatika, kemudian ahli media mungkin dari dosen-dosen TP yang terkait dengan media. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan datanya, jenis datanya kuantitatif dan kualitatif. Kualitatifnya nanti saya peroleh dari tanggapan ahli materi pembelajaran, kemudian media yang digunakan. Jadi media serta pengguna siswa. Data tersebut berupa kritik, saran, komentar terkait dengan media yang akan digunakan dalam proses revisi produk BIM. Kemudian data kuantitatifnya saya peroleh nanti dari angket dan wawancara yang saya sebarkan melalui para ahli. Kemudian teknik pengumpulan datanya, saya menyebarkan angket dan wawancara. Instrumen pengumpulan datanya nantinya angket dan instrumen pedoman wawancara. Nah, analisis datanya, uji kelayakan media game menggunakan statistik deskriptif presentase hasil instrumen angket dan wawancara. Sedangkan untuk keefektifan dari game-nya, saya menggunakan statistik UGT. Itu saja teman-teman, Pak B, barangkali saya sangat kritik dan saran teman-teman sangatlah membantu saya untuk penyelesaian dari proposal disertasi ini. Terima kasih Pak B dan teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antang udah ini. Baik Bapak Ibu, monggo saya aturi Bapak Ibu dulu untuk memberikan masukan. Jadi saya mungkin Pak B karena kebetulan tadi melihat langsung. Siap. Terima kasih atas waktunya Bu Deni. Tadi di rumusan mungkin rumusan masalah pertama tidak perlu karena rumusan masalah pertama itu sudah mewakili di 2 dan 3 di dalamnya. Jadi pengembangannya tidak perlu mungkin saya kira karena dalam pengembangan kan biasanya kalau nggak 2, 3 ya terkait dengan kelayakan, hubungan, kepraktisan atau keefektifan. Gitu ya. Jadi yang terkait dengan bagaimana pengembangannya sudah masuk dalam rumusan yang berikutnya itu. Terus yang kedua saya lihat karena ini kan untuk menguji keefektivitasannya, belibet banget ngomongnya, itu kan terkait dengan pemahaman konsep ya Bu Deni. Saya lihat di instrumennya tidak ada tes gitu. Bu Deni nanti pakai apa instrumennya untuk mengukur pemahaman konsepnya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, masukan Bu Deni, ketika nanti ini kan untuk pemahaman konsep ya, apakah tidak ada campur tangan pengantar berupa model pembelajaran atau apa gitu? Apakah langsung di setel gitu gamenya sehingga nanti diuji gitu kan ya, untuk menguji keefektivitasannya gitu. Oke. Kan ini game saja kan yang dikembangkan tuh. Kalau sudah gamenya jadi, untuk kita tahu paham konsep siswanya itu, apakah tidak ada campur tangan semacam pengantar metode atau model sehingga apa langsung setel gitu videonya, gamenya gitu, terus kita uji gitu, atau gimana Bu Deni? Mungkin menjadi perhatian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hatip.
Ini sebenarnya murni untuk pengembangan media ya, media game. Kebetulan pengembangan ini sebenarnya mepet ya dengan Pak Isa. Sebenarnya Pak Isa itu juga mengembangkan media seperti game ini sudah yang oke banget. Saya belajarnya memang dari Pak Isa ini, Pak Hatip. Jadi nantinya ini saya itu sebenarnya pengennya, kalau yang terkait yang disampaikan Pak Atip tadi terkait dengan model yang di awal ya, pengantar dari model pengembangan gitu ya. Maksudnya itu apakah game ini ketika diujikan kepada ahli media ataupun dari siswa itu apakah langsung berupa game begitu atau yang bagaimana gitu, maksudnya begitu? Maksudnya terkait keefektifan gitu loh Bu Deni, kan untuk menguji keefektifan pakai uji T tadi before after begitu nggih. Jadi nanti sebelum gimana? Pretest gitu kan ya, habis pretest ketika memberikan apa namanya ya, penggunaan gamenya itu berarti kan langsung game itu diberikan begitu ya, tidak ada campur tangan yang lain gitu kan. Sehingga mereka langsung belajar dari game itu gitu kan. Setelah itu dites menggunakan. Setelah itu baru saya tes. Oke. Jadi itu langsung game itu kemudian saya tes. Mereka menggunakan game itu, saya pasti akan bisa mengukur keefektifan dari penggunaan game. Anak-anak bagaimana? Ngetesnya pakai tes gitu, alat tes gitu ini. Tadi kan saya lihat hanya angket sama apa tadi ya, nggak ada. Sebentar. Saya share ulang aja deh. Di instrumennya Bu Deni. Tadi itu Pak Hatip. Bentar, yang ini yang pertama ya diberikan masukan sama Pak Hatip. Terkait ini ya. Ini jadi saya tidak perlu merumuskan pengembangan dari produknya. Jadi mungkin nanti Pak B yang finalkan ya. Tapi apakah di penelitian TPI ini yang pertanyaan yang pertama ya Pak B, apakah di penelitian TPI kalau misalnya saya menggabungkan antara desain prototype model pengembangan ini misalnya Pak B dengan model waterfall misalnya atau desain prototype itu yang dari informatika khususnya untuk desain gamenya, pengembangan desain gamenya itu apakah boleh? Jadi di rumus masalah makanya saya taruh di sini bagaimana pengembangan media game edukasinya. Apa yang ditanya? Asik itu game edukasi itu. Soalnya saya tuh bener-bener yang asli. Saya itu bener-bener yang maunya itu saya tuh pengen mengembangkan ini gitu biar nantinya itu kita tuh mudah ya membelajarkan konsep dan prosedural kepada anak-anak khususnya SMA yang dimana informatika ini mereka kita dapatnya apa ya, kita cuman kasih webnya Blocky gitu, mereka ayo atau Scratch gitu, kayaknya anak-anak itu yang di mana letak pengembangan saya itu kan nggak ada. Nah ini saya ingin menciptakan ini secara informatik, desain dari model pengembangannya itu apakah boleh saya mencampurkan kolaborasi dengan model pengembangan dari informatika programnya sendiri, itu pertanyaan saya. Maka di rumusan masalah itu saya cantumkan di situ bagaimanakah pengembangan media game edukasi. Kalaupun nantinya ini di TP spesifiknya memang hanya kelayakan sama keefektifan saja, karena di kelayakan sama efektif ini sudah memang jadi satu dengan pengembangan. Nah, itu berarti model pengembangannya yang dari informatika tadi, yang murni seperti waterfall untuk pengembangan game, atau desain prototype, model prototype, ada lagi yang namanya LC kalau nggak salah Pak B. Ini sesuai dengan ISO, kalau bilangnya informatika itu apa ya? Pak Isa pasti tahu. Nah itu apakah ini sudah terakomodir begitu Pak B? Ini saya bertanya lagi ke Pak B juga, jadi mohon bantuannya, saya nggak bisa jawab pertanyaannya Pak Hatip tadi ya, tapi terima kasih Pak Hatip. Kalau menurut Pak Hatip tadi kelayakan sama keefek. Saya juga nggak ini senyampang yang saya tahu, belajar dari teman-teman TP, belajar lihat tesis TP gitu kan, yang berbasis pengembangan ya Bu Deni. Jadi mungkin nanti yang memutuskan Pak B. Tapi kalau misalnya ke-freeze. Putus nyambung. Kita mau ngembangkan game. Iya.
Kritnya ini apakah boleh saya kasih di rumusan masalah pengembangan tadi itu Pak Atip, saya juga nggak ini soalnya belum ini udah ngejar semua ini ya. Ternyata PPKM itu masih berlaku ya. Terutama PPKM tentang sinyal. Oh iya, ini sinyal saya naik turun Pak Bimo. Iya, terfreeze bolak-balik Bu Deni. Oh iya, Pak. Saya nggak kerasa, padahal saya ngomong aja ini Pak dari tadi. Beneran serius. Apa nyambung nggak Mas Ito? Baik, G. Mana Pak G? Secara problematis yang dikembangkan Bu Deni oke, dan layak untuk didisertasikan gitu ya. Posisi problematiknya sudah jelas, dan solusi yang ditawarkan juga jelas, hanya tinggal nanti mencari dan mengembangkan langkah-langkah sesuai dengan kajian teori. Contoh, ketika tadi tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai gitu ya, saya ulang dulu ya. Tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai melalui game edukasi. Itu yang perlu dirumuskan spesifik betul. Meskipun ini bukan penelitian kausal komparatif, ini penelitian pengembangan. Tapi nanti sebenarnya penelitian pengembangan itu kan punya dua kelompok penelitian. Pertama, mengembangkan dan menghasilkan produk. Lalu yang kedua, menguji produk itu. Saya ulang, penelitian pengembangan itu sebenarnya dua penelitian yang dikerjakan dalam satu gandengan. R&D. Pertama, dia menghasilkan produk. Sajane sampai di situ tahapan pengembangan bisa dianggap selesai. Tapi tidak cukup tangguh ketika hasil itu tidak diuji. Jadi panjenengan membuat dua penelitian itu sebenarnya. Maka saran saya yang pertama, tolong dispesifikan betul tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai. Tujuan pembelajaran jenis apa yang mau dicapai melalui permainan game tadi. Gitu ya. Itu harus tertuang jelas di RPP-nya nanti. Kita tahu ya, ada penguji itu yang usil banget, ditanyakan pasti RPP nanti, dan itu pasti ada. Saya berharap Bu Deni betul-betul menyiapkan RPP-nya. Oke? Karena di RPP itu nanti kelihatan tujuan pembelajaran yang mau diraih melalui game itu tadi. Oke? Itu saya betul-betul ingin tekankan. Kan tadi Ibu ingin menghasilkan hasil belajar konsep dan hasil belajar prosedur. Pemahaman konsep dan penguasaan prosedur. Maka apakah itu bisa betul-betul dicapai melalui game? Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan selama diskusi tadi, memang benar ciri khas penelitian pengembangan itu ada 3 hal. Dia bertanya tentang kelayakan. Bertanya tentang kelayakan. Sebenarnya pertanyaan pertama inilah hakikat penelitian pengembangan. Begitu dinyatakan layak, selesai ya sudah. Penelitian pengembangan selesai. Tapi harus dilakukan uji kehandalan. Kan begini Bapak Ibu. Ketika dijumpai masalah, anak kecil itu sulit minum obat penurun panas. Ini penelitian dalam bidang kesehatan, kedokteran. Anak itu sulit minum paracetamol. Paracetamol itu pahit dan bentuknya besar. Maka para ahli farmakologi kemudian bagaimana membuat obat yang disukai anak-anak dan bisa diminum anak-anak dan anak tidak trauma. Maka dibuatlah obat paracetamol dalam bentuk bintang, dalam bentuk hewan-hewan lucu dengan warna-warni. Dengan rasa-rasa. Yang manis. Nah, dengan rasa-rasa dengan apapun. Nah, sebenarnya ketika produk itu selesai, maka pengembangan selesai. Tapi kemudian ada pertanyaan berikutnya itu yang muncul. Apakah obat-obat itu kemudian efektif mencapai tujuannya? Lah dilakukan penelitian lagi. Ada sampel, ada populasi, ada sasaran yang jelas. Berarti 2 kali melakukan penelitian sebenarnya pada peneliti pengembangan itu. Sehingga tadi apakah tujuannya betul tentang 3 hal ya. 1 kelayakan, yang kedua keefektifan, dan yang ketiga kepraktisan. Kepraktisan itu tentang kemudahan.
Apakah gamifikasi itu jadi lebih mudah ketika sinyalnya pedot-pedot gitu? Sorry, apakah gamifikasi itu jadi mudah ketika gadget kita atau gadget yang dipegang anak-anak untuk belajar dari rumah itu tidak sesuai dengan spek yang diharapkan? Monggo, itu nanti ada 3, ada kelayakan, ada keefektifan, dan ada kepraktisan. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan ini Bapak Ibu, tadi Bu Deni juga menyampaikan ada pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan waktu ujian, yaitu tentang pemilihan model pengembangan. Pemilihan model pengembangan. Jadi loh Bu Nun Sewu, apa sih bedanya menggunakan Dick and Carry model, menggunakan RNP model, menggunakan 4D model itu sajane kemarin yang terbaru dengan konstruktivisme itu sajane opo dasar pemilihannya? Apakah karena saya menguasai model itu lalu saya gunakan? Apakah karena saya pembimbing saya mengatakan itu kemudian saya menggunakan itu? Sajane pemilihan model itu dasarnya opo? Ini yang Ibu perlu gali. Ini teman-teman perlu gali untuk menjelaskan. Contoh, sekedar contoh, mohon izin berbagi. Ada orientasi model pengembangan pembelajaran. Ketika kita mau mengembangkan sebuah pembelajaran itu tidak serta-merta saya pakai LI, pakai Briggs, pakai Camp, pakai Blondin, tapi orientasinya ini yang jauh lebih penting. Orientasi ini sebagai landasan filosofis ketika saya melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu, dasarnya apa? Dasar itulah yang kemudian membedakan. Bukan karena saya pakai 4D Pak, karena ini metode terbaru. Gitu. Saya pakai ini Pak, karena ini sudah terukur sejak zaman saya kuliah S1 dulu ya. Dick and Carry terus Pak sampai sekarang. Nah, tapi ada dasar filosofis. Seperti contoh pemilihan model pengembangan ini, yang berorientasi kelas, berorientasi hasil, berorientasi sistem, dan berorientasi organisasi itu berbeda-beda kemudian produknya. Ya, itu berbeda-beda produknya. Monggo, nanti kalau Bu Deni dikejar oleh para penguji lain tentang alasan pemilihan model, Ibu harus punya kajian yang pas. Saya menggunakan model ini, alasannya karena. Oke, ini yang dapat saya tambahkan. Sukses, disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Jadi harus digarap meskipun kelihatannya besar. Ya jangan pernah takut, sehari 2 lembar, mari kok 10 tahun gitu ya. Ayo harus banyak semangat ya. Dan saya cukup, teman-teman lain mungkin. Pak B, saya tanya Pak B berkaitan dengan penjelasan Pak B tadi. Ketika memilih model kan kita melihat orientasinya itu. Kalau orientasinya menurut kepustakaan berbeda itu kita boleh memegang sebagai perpustakaan atau pendapat dosen. Seperti misalnya tadi yang dari Pak B tadi kan Dick and Carry menyatakan dia berorientasi pada hasil. Sementara misalnya di bukunya Robert Mary Big Branch, Dick and Carry itu ya dia orientasi sistem, Pak. Sistem. Ya. Nah ini kan ada sama-sama sumbernya ada, bukti ilmiahnya ada, tetapi pendapatnya kan berbeda. Berbeda, betul. Bapak Ibu begini, perdebatan itu biasanya terjadi karena tidak punya dasar. Saya ulang ya, ini awal dulu. Perdebatan itu bisa terjadi karena tidak punya dasar, sehingga yang terjadi adalah debat kusir. Menurut saya betul, menurut kamu tidak betul, karena tidak punya dasar. Tapi begitu punya dasar, maka kita selamat. Harus punya dasar. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau dasar yang digunakan itu berbeda mazhab? Bagaimana berbeda aliran, berbeda sudut pandang? Oke, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan aliran tertentu, ketika kita menggunakan landasan filosofis tertentu, itu kita boleh menggunakan landasan filosofis yang kita yakini kebenarannya. Saya ulangi. Kita boleh menggunakan yang kita yakini kebenarannya.
tentu dengan rasional karena bisa jadi loh, meskipun konstruktivisme kebenaran dari sudut konstruktivisme itu bisa jadi punya beberapa aliran lagi yang bisa mengatakan bahwa itu bukan konstruktivisme, itu masih ada aliran humanistiknya di konstruktivisme, tidak murni betul-betul konstruktivis sebagai tambahan dari kognitivistik. Oke, monggo, jadi saya ulang, Bapak boleh punya pegangan asal pegangan itu diyakini kebenarannya. Nah, ketika kita bicara tentang keyakinan, apalagi ilmu kita adalah ilmu sosial, itu derajat kepercayaannya agak lebar. Maaf, derajat kepercayaannya agak lebar, karena itu di statistik pun derajat kepercayaan untuk ilmu sosial humanistik 5% gitu ya. Kalau yang di saintek 1%. Ini menunjukkan ada tadi relativitas kebenarannya. Boleh, monggo. Kalau pakai Regelut tadi, memang Dick and Carey masuk di hasil. Karena sebenarnya pendekatan dari yang saya baca di bukunya Joyce and Well tadi, Dick and Carey itu berorientasi pada produk, bagaimana produknya dihasilkan. Ya, tapi di bukunya Robert Branch yang baru itu, sebenarnya bukan baru ya, sama-sama tahun 2000 pertengahan juga. Iya, 2000 pertengahan juga. Itu mengatakan bahwa itu sistem berpendekatan sistem. Nggak apa-apa, monggo. Monggo Pak Kurnia. Terima kasih Pak B dan teman-teman. Saya mencoba membantu menjawab Bu Denny seandainya nanti ada pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban saya benar ini. Di model dari Regelut ini kan di D terakhir itu deploy. Jadi deploy itu meledak, menyebar, sudah tidak bisa terbendung lagi seandainya media tersebut sudah terekspos ke publish. Nah, ganti saya bertanya ke Bu Denny, apakah gamenya nanti itu akan menjadi media publik seandainya game yang dikembangkan Ibu Denny itu menjadi media publik yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa batas, maka pemilihan 4D Regelut ini tepat. Namun demikian, platform 4D model dari Regelut ini kan harus diikuti urut-urutan ataupun langkah-langkahnya dari D pertama define hingga deploy dan evaluasi. Nah, Bu Denny, jadi kalau di evaluasi 4D model Regelut ini ada 4 langkah. Tadi yang disebutkan Bu Denny tentang uji evaluasi, tadi sepertinya menyimpang dari 4D-nya Regelut. Nah, evaluasi atau uji yang ada di 4D Regelut ini ada 4, diantaranya uji sumatif, kemudian uji yang kedua itu perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kemudian uji yang ketiga itu perubahan tingkah laku, uji yang keempat ini adalah outcome, bagaimana memperoleh dampak dari pelatihan yang dilaksanakan pada beberapa tahun yang telah dilalui, kemudian ada perubahan-perubahan apa, ada istilahnya nilai tambah apa yang didapatkan setelah memperoleh pengetahuan. Kemudian selain ada uji efektivitas, kalau media publish itu bisa uji efisiensi. Jadi kalau hasil belajar itu efektivitas, efisiensi, dan daya tarik. Kalau media publish ini bisa juga diuji dengan uji efisiensi, seberapa banyak guru yang bisa dibelajarkan dengan medianya Bu Denny ini. Nah, itu sah-sah saja sih sebenarnya uji efisiensi itu selain uji efektivitas. Nah, Bu Denny banyak pemilihan model yang biasanya dipilih untuk pengembangan
pembelajaran dengan perangkat lunak misalnya multimedia, game itu banyak yang memilih DDDE. Nah, ini mohon dipertimbangkan Bu Deni, nanti seandainya memilih 4D model ini, apakah media publish atau media klasikal. Kalau media klasikal mungkin cocoknya yang DDDE. Mungkin itu Pak B dan teman-teman. Terima kasih Pak. Karena ini waktu 4D holistic Regulate ini insya Allah yang presentasikan itu Bu Septi sama Pak Kornia kalau nggak salah. Terima kasih Pak Kornia. Cuman tadi itu spesifikasinya memang belum saya jelaskan karena nanti khususnya ini ketika kompre ya Pak B ya untuk maju ke sana baru nanti terspesifik dengan jelas dan pasti saya dibantu dengan promotor saya Pak Tiar. Jadi harapannya nanti mulai bulan Desember sudah ada yang maju kompre ya Bu. Oktober. Amin. Ya, Desember. Ya, ini tidak harus menunggu akhir semester ini selesai gitu ya. Bis Oktober kayaknya ini. Ya, amin. Ada lagi masukan untuk Bu Deni? Iya Pak B, saya kesulitan untuk diskusi dengan Pak Baktiar itu selaku promotor itu bagaimana ya Pak? Karena kemarin kita sesama yang di promotornya Bu Prof Masito itu sudah ada waktu Pak B. Cuman yang ke Pak B Sampun sudah ketemu dan itu udah dibantai habis-habis sama Prof Masito. Jadi harus yang benar-benar 15 artikel itu untuk harus jadi landasannya itu harus ada itu Prof Masito. Ya, harus kuat. Tapi yang di kalau yang di Pak Bulina itu sampai ganti lagi loh Pak B. Bulina udah ganti. Saya juga sudah ganti. Jadi mohon bimbingannya dari Pak B karena di model pengembangan. Dengan saya siapa saja? Saya jatuh. Angkat tangan Pak B. Angkat tangan. Waktunya Pak B. Terima kasih. Saya nyarankan satu aja untuk Bu Deni. Produk gamenya nanti itu running di all, artinya di Windows, di iOS, di Android atau yang lainnya. Itu barangkali kalau di running semua running well it's okay, tapi kalau terlalu banyak jadi pilih Bu. Sama dengan saya soalnya. Enggak dipilih nanti melebar itu programmingnya. Iya, nanti saya malah rumit, malah nggak selesai-selesai ya Pak Isa. Jadi saya cuman satu aja runningnya, entah di mana nanti saya pilih yang gampang, yang mudah. Intinya nanti kebermanfaat di deploy-nya itu, kebermanfaatannya itu saya pengen teman-teman itu sesama teman-teman guru ya, terutama yang informatika itu bisa melihat ini loh ternyata gampang ya, secara konsep prosedural itu buat anak-anak itu capek gitu loh, tercapai gitu loh. Kita itu ngasih materinya ini ternyata tersampaikan, keefektifan dan kepraktisan programnya game edukasi ini ternyata tersampaikan gitu. Dan saya pengen mengundang mereka itu, ayolah saya kasih dengan cuma-cuma, enggak saya jual. Jadi Bu Deni juga memprogram online atau offline? Nah itu Pak, saya pengennya yang awal itu kan online, saya pengennya. Kalau online Bu, kalau online memang programmingnya luar biasa coding. Itu seperti Mobile Legends itu online. Tapi kalau untuk penilaian bagus itu Bu. Tapi kalau mau simple offline. Iya. Makanya Pak Isa saya mohon bantuannya ya Pak Isa. Maunya itu yang offline atau yang online. Kalau online itu nanti kalau web itu udah biasa Pak. Makanya saya pengen yang mobile device. Jadi makanya ini program butuh sendiri buat gamenya itu ya? Enggak, sama temen informatika Pak. Kalau ada dosen dokternya dua, ya. dokter pendidik TP sama dokter Itu informatika. saya kerjasama sama Kajur Informatika ITATS, kebetulan kakak angkatan saya, mantan pacar dulu. Suami Pak, suaminya bukan Pak. Jadi beliaunya ayo tak bantu gitu nih. Insya Allah itu Pak Isa, tapi saya juga harus bimbingan sama Pak Isa sama Pak D juga. TTN. Kalau nanti di jurusan itu ketemu adik saya Bu. Di sistem sisfonya itu adik saya yang pegang itu Bu. Di flow-nya. Oh siapa Pak? Pak Isa. Rahasia. Iya. Bakso dulu. Oke. Matur nuwun Pak Isa. Berikutnya yang ketiga, monggo Pak Isa lanjut. Tim juga ini.
Bukan. Ya share screen ya. Monggo. Ini sponsornya yang pacarnya Bu Deni tadi nih. Bakso dulu. Software juga ini. Bentar, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengar. Kedengaran. Kok hening betul ini loh, salah ragu ini Mbak. Terima kasih, ini judul yang saya koordinasikan dengan Prof. Mustaji, pembimbing saya Prof. Mustaji dan Pak Andi Mariono. Jadi konsepnya adalah pengembangan, judulnya ini adalah pengembangan mobile seamless learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah dan metakognitif dalam pembelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 10 GKP. D-nya ini nanti bisa melebar, apakah di Jawa Timur, di Gresik, atau di khusus di satu ini. Tapi untuk sementara masih saya mau fokus di satu dulu, Pak. Latar belakang, saya ngambil dari visi sekolah. Jadi di dalam sekolah itu ada visi misinya. Dan salah satu visinya adalah menjadi sekolah yang berbasis riset. Nah, di basis riset ini memerlukan yang namanya space waktu. Kemudian di dalam selain space waktu itu dibutuhkan yang namanya metakognitif. Kemudian bersikap ilmiah. Kemudian di misi di sini tertulis dengan tegas menyelenggarakan layanan pendidikan yang profesional. Saya garis bawahi profesional. Yang kedua adalah mengembangkan sekolah berbasis pusat keunggulan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada teknologi. Nah, di dalam realitasnya kondisi saat ini jumlah siswa adalah 650, akses internet dengan model akses internet untuk e-learningnya ya, e-learningnya ini dengan model, kemudian server berada di sekolah. Saat ini perbandingannya adalah 1:4, artinya uploadnya 4, downloadnya 1:4, uploadnya 1, downloadnya 4. Kemudian isi dari model di sekolah saat ini baru ada PPT, PDF, dan Movi. Dan ini cukup menurut saya kurang menarik buat anak-anak. Anak-anak hanya melihat hal yang sangat tekstual. Kemudian Movi itu average rata-rata banyak yang menampilkan dari download YouTube. Nah, latar belakang berikutnya adalah beberapa kelemahan model dalam tool media pembelajaran di sekolah. Ini kelemahan modelnya di sekolah ya, bukan software modelnya, tetapi e-learning di sekolah. Satu, semua materi dalam model bergantung pada server yang diakses dengan proses online. Ini mengalami sebuah kelemahan. Kemudian yang kedua, kemampuan loading terhadap server sangat dipengaruhi oleh kecanggihan server, kemampuan bandwidth yang dimiliki sekolah, dan jumlah siswa yang akses ke dalam e-learning-nya. Kemudian latar belakang berikutnya, fisika di Smamio sebagai materi riset, sementara alokasi jam PBM hanya 3 jam per minggu. Ini waktu yang sangat minim sekali. Kemudian 3 jam ini terbagi di dalam kelas dan di dalam laboratorium. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran di atas memerlukan solusi dalam proses pembelajaran dengan teknologi adaptif dalam konsep mobile seamless learning, sehingga memperoleh efektif dan efisien. Perlu media pembelajaran yang diakses oleh siswa, tidak terbatas ruang dan waktu. Saya masuk berikutnya, perumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kelayakan mobile seamless learning atau MSL untuk meningkatkan keterampilan berpikir ilmiah dan metakognitif. Yang kedua, bagaimana keefektifan mobile seamless learning untuk berpikir ilmiah. Terakhir, bagaimana keefektifan mobile seamless learning untuk meningkatkan keterampilan metakognitif. Beracu dari rumusan masalah, maka tujuannya adalah satu, memperoleh model pembelajaran mobile seamless learning dengan bentuk file APK. Jadi sini sudah saya tegaskan di depan, filenya adalah file APK. Sehingga APK ini berbasis Android. Memperoleh model MSL yang efektif dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir ilmiah. Ketiga, memperoleh model MSL yang efektif dalam meningkatkan kemampuan keterampilan metakognitif. Keempat, ini sebenarnya hanya mempertegas, ya mungkin nanti teman-teman mencermati boleh apa tidak, karena ciri khas dari APK model yang sifatnya MSL adalah
memperoleh model belajar yang memiliki fleksibilitas akses dan belajar yang tidak terbatas bergantung ruang dan waktu. Kemudian spesifikasi produknya. Ini yang saya tampilkan di layar ini adalah salah satu contoh saja, salah satu view dalam subbabnya. Karena kebetulan saya mengambil materi fluida statik dan fluida dinamik. Lebih detail, spesifikasi produknya adalah produk yang dihasilkan dalam pengembangan penelitian adalah yang pertama, bentuknya APK, ya, APK mobil MSL berbasis Android dengan seri 6 ke atas, jadi seri Mas Maslow ke atas. Kenapa saya tidak seri ke bawah? Karena nanti loadingnya hasil gambar dan lain-lain tidak bagus. Saya pilih 6 itu pertengahan, karena barangkali ada siswa atau guru yang Androidnya masih seri 6. Sekarang memang sudah lebih canggih, sudah seri 9, 10, 11. Kemudian yang kedua adalah MSL berisi. Ya. Isi dari MSL itu adalah pertama adalah tentunya tutorial penggunaan medianya. Kemudian yang kedua adalah materinya. Ini ada kemiripan dengan Bu Deni tadi. Dari materi, aplikasi, kemudian kuis. Saya tidak menampilkan game, karena kalau nanti game itu jadi judul disertasi sendiri. Jadi saya tegaskan di sini, materi pembelajaran berisi video, animasi, digital whiteboard, virtual laboratory, kuis, latihan, ujian, dan tentunya materi statik dan dinamik dalam bentuk teks dan suara. Jadi nanti semua ketika ada teks, maka di situ ada dubbing terhadap suara original bahasa Indonesia. Kemudian ini salah satu contoh covernya, ya. Belum jadi semua programnya, ini baru contoh cover. Jadi situ ada SK dan KD, belajar, aplikasi, dan latihan soal. Kenapa muncul aplikasi? Karena tadi di judul tadi saya angkat yang namanya berpikir ilmiah dan metakognitif. Nah, disinilah membangun dorongan terhadap metakognitif. Ada tanda seru, ini tidak percuma, tapi ini kalau diklik, itu sudah muncul namanya help. Kenapa saya bikin konsep ini supaya secara tampilan visual tidak memenuhi dari sudut pandang mata. Nah, ini teman-teman, tadi saya bilang di APK itu OS-nya adalah Android, yang sebelah kiri ini adalah layar tab, yang di kanan ini adalah layarnya HP standar. Terkait tulisan belajar tanpa batas ini nanti bisa diganti, karena ini kebetulan saya punya ide itu, mengikuti dari konsep seamless learning-nya. Nah, ini contoh produk, tapi bukan produk untuk yang saya tesiskan. Ini kebetulan produk saya untuk SD, nah, yang sudah jadi. Ini contoh aja, jadi semua animatif, semua berbasis friendly user, yang kalau anak tidak membaca, itu tahu bahwa ini adalah home, ini adalah back, ini adalah next. Saya percepat. Nah, ini ada suara tadi di kiri. Jadi bahkan di software ini sudah saya desain pop down dan pop up. Ketika digerakkan itu sudah ada sinyal untuk ke atas. Saya percepat sedikit. Ada unsur animatif, termasuk nanti di software saya. Nah, ini mas dadi kali diuji. Ini SD Pak B. Oh. Ini SMA, lebih kompleks Pak. Kalau ini jualan saya Pak. Saya lanjut. Jadi manfaat penelitian ini ada bagi lembaga, bagi siswa, dan bagi guru. Untuk bagi lembaga tentunya meningkatkan goal sukses sekolah. Kemudian 2, memudahkan kontrol kesiapan materi belajar. Jadi dengan cara ini maka kurikulum atau kepala sekolah tidak tanya lagi materi itu siapa apa enggak, tapi dengan cara ini otomatis ready. Kemudian bagi siswa memberikan kemudahan dalam hal fleksibilitas akses yang tidak berbatas ruang dan waktu. Yang kedua, membantu siswa untuk berpikir ilmiah dan bertanggung jawab secara maksimum metakognitif melalui kesadaran akses belajar secara mandiri. Tampilan-tampilan yang friendly tadi, yang menarik, gambar dan macam-macam, yang tidak hanya sekedar tulisan lewat, itu membuat nomor 2 ini lebih terdorong. Kemudian yang ketiga, bagi guru meningkatkan efisien dan efektif, karena siswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri melalui aplikasi dan dapat dipelajari lebih awal serta materi dapat diulang kembali secara mandiri. Yang belum saya tulis di sini, saya sampaikan bahwa software ini nanti terinstal di HP.
Jadi tidak perlu lagi yang namanya wifi, tidak perlu lagi yang namanya paket data, dan tidak perlu lagi tanya server. Justru yang ditanyakan adalah kemampuan HP-nya. Makanya tadi prasyarat di depan saya sampaikan minimal Android 6 supaya ada kecepatan dari running software. Nah, ini definisi istilah. Ada mobil, MSL, ada berpikir ilmiah, meta kognitif, digital whiteboard, animasi. Saya percepat ini Pak, karena ini bisa dipelajari. Saya butuhkan dalam masukannya. Nah, ini metode penelitian. Nanti metode penelitian saya gunakan DDE. Desain, develop, dan evaluasi. Tentunya ini sesuai dengan standarnya, jadi menentukan tujuan, menentukan materi, melakukan penelitian awal, dan lain-lain. Ini saya lanjut lagi. Jadi ini contoh coding topologinya, mungkin beda dengan tampilannya coding miliknya Bu Deni, karena Bu Deni pakai Unity, saya pakai software lain. Kebetulan satu yang saya tampilkan, tetapi sebenarnya pakai kompleks, Pak. Softwarenya kompleks ini. Ada sekitar 8 software yang menyatu jadi tampilan animatif tadi. Saya lanjut, nah uji produknya, nanti saya menggunakan 3 titik, pertama lokasi pengambilan data, tentunya di SMA saya tuju, kemudian metode pengumpulan data dan analisis data. Mohon maaf saya belum mendetailkan ini Pak, karena saya belum tuntas membandingkan mana analisis datanya. Tentunya ada kemiripan-kemiripan dengan teman-teman sebagai standar DDE tadi. Saya kira itu saya butuh masukan dari teman-teman dan Pak B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karakteristik penelitian pengembangan itu nanti menghasilkan produk. Produknya itu bahkan harus memiliki karakteristik pengembangan itu ya. Kebaruan, kekinian, kemudahan dan sebagainya. Ada 6 kriteria kebaruan ini. Apa pengembangan itu. Mudah-mudahan itu semua ada nanti di produk-produknya Bu Deni maupun Pak Isa ya. Bukan sekedar replikasi, bukan sekedar tapi ada yang kebaruan. Karena itu saya menyarankan ya, baik Bu Deni maupun Pak Isa di manfaat pengembangan tadi itu, manfaat pengembangan. Pak Isa bisa ditampilkan manfaat pengembangan. Nah ini dia stop. Bagi lembaga ini tentu lembaga sekolah maksudnya ya. Lembaga sekolah maksudnya. Ya. Ada lembaga sekolah, ada siswa dan ada guru. Mungkinkah bisa dikembangkan lagi manfaat ini ketika siswa ini kan seamless ini nanti digunakan dengan pembelajaran seperti apa Pak Isa? Pembelajaran di kelas, di sekolah atau seperti apa? Pembelajarannya di kelas Pak. Cuman sebelum di kelas itu kan anak-anak sudah punya tool, sehingga bayangan saya anak-anak ke sekolah itu guru tidak menjelaskan lagi tentang definisi fluida statik, tidak perlu menjelaskan, tapi sudah langsung advance gitu. Iya. Ini dia. Manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh dari hasil-hasil pengembangan ini adalah begini. Saya tidak tahu ini bertentangan atau atau sudah disrupsi. Saya ulang ya. Ini bertentangan atau sudah disrupsi. Saya melihat sebenarnya produk-produk dari mahasiswa teknologi pendidikan ini luar biasa kalau bisa diadopsi oleh dunia industri. Saya ulang, misalnya manfaat bagi dunia industri dan bahkan mungkin teknologi pendidikan itu sangat bisa untuk menggandeng dunia industri seperti jiwa dari MBKM, Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka. Itu kan bagaimana yang dihasilkan oleh pendidikan itu match dengan kebutuhan lapangan. Nah, jadi nanti kalau memang ada, apakah bisa manfaat pengembangan ini juga bagi dunia industri gitu. Nah, tapi tadi seperti saya sampaikan, itu pelanggaran atau itu disrupsi. Kalau dulu kan pendidikan itu sebesar-besarnya mengakses untuk kebutuhan masyarakat luas gitu ya. Gratis dan sebagainya. Lagi sekarang kalau masuk dunia industri kan akan menjadi, karena yang saya lihat tadi luar biasa loh karyanya Pak Isa ini, bisa jadi haki, paten dan sebagainya.
contoh ruang guru, Bapak Ibu, ruang guru. Ruang guru itu pelanggaran atau disrupsi. Disrupsi itu artinya, disrupsi itu perluasan, tidak melanggar, jadi dianggap wajar, itu disrupsi, perubahan-perubahan yang melebar dan kemudian berkembang. Tapi itu melanggar nggak ya dengan hati nurani pendidikan gitu ya, dengan hati nurani pendidikan. Monggo nggak tahu nanti bagaimana kajian-kajiannya. Politik pendidikan ya, atau sosiologi pendidikan itu mungkin akan menjawab ke sana. Tapi bagi saya manfaat pengembangan yang disajikan Pak Isa dan Bu Deni tadi luar biasa. Yang kedua, salah satu keuntungan teman-teman yang menguasai teknologi informatika untuk belajar dengan lebih banyak, lebih mudah, lebih cepat tadi, ini contohnya gitu ya. Kalau kita mengetahui teknologi informatika, maka bisa memanfaatkan teknologi informatika untuk belajar. Cuman Bapak Ibu tetap harus berpegang bahwa teknologi pendidikan itu to solve the learning problem. To solve the learning problem. Dia harus mampu memecahkan masalah belajar. Apapun canggihnya atau begitu sederhananya, tujuannya adalah memecahkan belajar. Monggo, saran saya nanti kecanggihan itu, kehebatan itu, atau kesederhanaan itu, masalah belajar apa yang diatasi, yang diatasi. Oke, kita jangan, mohon maaf, kita jangan terbuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara kita lupa core bisnis kita, yaitu memecahkan masalah belajar. Tapi bukan berarti teknologi pendidikan itu anti modernisasi gitu ya. Sangat perlu malah. Kalau bisa orang itu sekali baca saja sudah pahamnya ribuan kali tanpa mengulang bacaan lagi dengan bantuan teknologi ya. Dengan bantuan teknologi orang itu memahaminya lebih cepat, lebih banyak, lebih mudah. Monggo, hanya itu karena itu saya ingin Pak Isa, Bu Deni memfokuskan problem belajar apa yang dikembangkan, dipecahkan, sehingga butuh. Jadi filosofinya pengembangan itu begini. Saya mau melakukan sesuatu, memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah itu, saya butuh alat ini. Maka alat itu saya hasilkan. Saya ulang, saya akan memecahkan problem ini. Untuk memecahkan problem ini, saya butuh alat. Nah, alat ini tapi problem saya bukan pada alat ini. Problem saya adalah pada pemecahan masalah. Karena itu tadi ketika Bu Deni ditanya, apakah Bu Deni buat sendiri? Tidak harus. Tidak harus. Karena core bisnisnya itu bukan pada pengembangan teknologi informasinya, tapi pada pemecahan masalah menggunakan teknologi informasi. Baik, itu tambahan dari saya. Saya tidak bertanya nampaknya ini hanya sebuah apresiasi. Monggo teman-teman lain yang ingin memberikan tambahan. Saya Pak B. Sedikit saya Pak B. Dulu Pak Hatip nggih. Nggih, monggo silakan Pak. Pak Isa, seamless learning itu prinsipnya pembelajaran yang memberikan kebebasan untuk explore. Materi yang ada di aplikasi ataupun yang dikembangkan oleh Pak Isa ini apakah mekrok Pak materinya dari tujuan instruksional. Jadi kalau explore itu berarti memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkembang. Berkembangnya ke arah mana? Berkembangnya ke arah pendalaman materi dan pengayaan materi. Nah, seamless learning itu explore, memberi kesempatan ke explore. Nah, kalau materinya Pak Isa belum memberi kesempatan untuk berkembang atau belum dimekrokkan dari TIU tujuan instruksional yang sudah ada, nanti dimekrokkan Pak, biar siswa memiliki kesempatan untuk pendalaman materi dan pengayaan materi. Saya kok belum yang dimaksud dimekrokkan itu apa Pak? TIU yang sudah ada diperluas materinya Pak.
Memperluas materi nggih, bukan menambah TIU ya. Memperluas dan memperdalam pengayaan dan pendalaman. Nggih. Itu materinya kan Pak, bukan tujuannya kan Pak, materinya nggih. Bukan. Kalau tidak memekerokkan materi yang dari TIU berarti bertentangan dengan seamless learning. Nggih. Pak Hatip saya dulu ya, berkaitan dengan Pak Kurnia soalnya. Ini sama, Pak Yus, milik saya malah hampir sama. Jadi sekalian ya, saya ingin menyarankan Pak Isa jangan terjebak dalam pengembangan pembuatan apa namanya ya, gamenya tadi atau animasinya tadi. Yang perlu dikaji mungkin lebih pertama ke seamless learning-nya, karena nanti kan dipadukan dalam mobile gitu kan ya. Nah, di dalam seamless learning yang saya baca di artikel itu ada keterpaduan secara kolaboratif macam-macam begitu. Jadi jangan sampai nanti game atau konten pembelajaran dibuat malah bertentangan dengan seamless learning-nya sendiri begitu Pak Isa. Jadi harus terpadu antara kriteria atau karakteristik yang ada di seamless learning dengan pengembangan yang ada di mobile-nya, harus ada keserasian. Mungkin saran saya itu Pak Isa. Jadi jangan terjebak Pak Isa membuat kontennya ternyata setelah diterapkan tidak sesuai dengan step atau pembelajaran seamless learning itu sendiri. Itu saja masukan saya Pak Isa. Terima kasih, monggo Pak Yus. Matur nuwun. Pak Isa, kebetulan saya kemarin ditugaskan untuk presentasi seamless learning dari 2 buku itu. Saya mau tanya sedikit informatif. Punyanya Pak Isa ini diakses dengan tanpa Android bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa pakai HTML Windows Pak. Windows. Saya tidak mengembangkan saya tidak lari ke Apple, tetapi lari ke Android dan lari ke HTML atau Windows. Tetapi di sini yang saya angkat fokus di Android-nya. Oke, berarti walaupun tadi kriterianya hanya Android, ternyata bisa pakai Windows gitu ya. Nggak pakai web, bisa nggak Pak? Memang nggak pakai website ini Pak. Offline, tanpa wifi. Berarti dimasukkan flash disk, disetel di komputer bisa? Ya bisa. Kirim WA saja, BA nggak bisa. Ya, itulah berarti sebetulnya seamless learning. Karena tadi agak sedikit kontradiksi interminis. Jadi pengertian seamless learning-nya yang dibatasi Android itu nggak boleh. Jadi menurut saya nanti definisi operasional meskipun secara spesifik Pak Isa itu, ini contohnya yang di Android, seamless learning harus bisa diakses dimanapun, kapanpun, siapapun, alat apapun. Kan kuncinya seperti itu. Matur nuwun, itu saja Pak Isa. Supaya nanti ketika kita membatasi, bukan seamless learning lagi. Pak Yus, terima kasih. Ya Mas Nurul, saya kira itu masukan catatan-catatan untuk memperkuat, dan itu jadi keunikan ya, seamless-nya itu jadi keunikan Pak, temuannya Pak Isa. Monggo, ada lagi yang lain? Ini kalau Pak B, ini saya ini kan ngambil untuk sekolah yang di tengah kota ya, sekolah yang maju, karena memang saya membidik upgrade pemikiran menengah ke atas supaya kecepatan akses. Tetapi seamless learning ini, produk yang saya desain ini ingat ini bukan seamless learning berdiri ya, tetapi mobile seamless learning, ada MSL-nya. Kalau seamless learning itu tidak harus pakai mobile, bisa pakai alat macam-macam. Tapi karena ini saya angkat hanya subtopik mobile. Nah, sebenarnya alat ini karena tidak berbasis WiFi, tidak berbasis apapun, itu apakah saya harus move ke sebuah sekolah triple T atau cukup yang saya angkat ini, Pak? Enggak, kalau penelitian pengembangan itu kan ciri khasnya problem itu muncul di tempat itu, gitu. Ya. Lalu perlakuannya ya di tempat itu. Nanti apakah bisa digeneralisasikan itu urusan nanti. Tapi yang penting gini Pak, seperti halnya kita tahu ada beberapa sepeda motor Honda itu yang hanya diproduksi dan hanya dipasarkan di India, tidak sampai ke Indonesia. Ini karena apa? Karena studi yang dilakukan oleh Honda terhadap pengembangan kebutuhan kendaraan, perilaku masyarakatnya, perilaku berkendaranya, kondisinya itu hanya cocok di India. Jadi ada beberapa kendaraan yang tidak sampai ke Indonesia, meskipun sama-sama Honda. Tapi ada juga yang di sana ada, di sini ada, di Thailand ada.
Ada beberapa Yamaha itu, kendaraan Yamaha itu yang hanya dikembangkan di Thailand, nggak sampai ke sini. Nah, mengingat tadi, Bapak melihat problem itu muncul di mana? Karena pengembangan bisa untuk di situ. Nah, itu lebih spesifiknya lagi, ada bahan-bahan baju gitu yang hanya cocok untuk orang tertentu dan spesifikasinya hanya untuk orang itu, tidak mungkin untuk orang lain. Mau nggak apa-apa Pak, kecuali Bapak punya tujuan penelitian yang lebih luas, ini bisa digunakan untuk sekolah dengan karakteristik ini, sekolah dengan karakteristik itu, nah monggo, berarti nanti uji keefektifannya juga harus mencakup sampai ke sana. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Tambah luas Pak, kalau lulus belum. Iya. Biar kena ngomong kalau lulus. Jangan gitu Pak Ihsan. Siap. Boleh. Oke, matur nuwun, ada lagi? Tidak ada. Mengenai pengembangan software Pak B. Seperti Bu Lina tidak harus membuat sendiri. Kemudian Pak Isa bisa berkonsultasi dengan keponakan. Kemudian yang lain masih bingung. Saya harus seperti apa, harus mengembangkan apa. Nah, sebenarnya idealnya juga itu teman-teman IT mencari, kalau belajar bahasa Inggris itu mencari native speaker. Nah, kalau belajar TIK ya mencari native-nya, misalnya native augmented reality, ya pengembang asli atau pembuat asli native augmented reality. Kemudian mencari juga native-nya coding. Pak Isa mencari juga misalnya open source misalnya seperti itu. Nah, satu kelas ini sebenarnya bisa berkolaborasi, kita berguru kepada natif tersebut. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, kita mendapatkan minimal pemahaman tentang sistem informasi di setiap jenis-jenis media tersebut. Misalnya augmented reality itu sistem informasinya seperti apa. Yang kedua, jika berminat bisa mengembangkan setelah kita berkolaborasi mendatangkan natif tersebut. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan pemahaman yang kompleks tentang suatu media tersebut, sistem informasinya bagaimana, cocok dikembangkan untuk pembelajaran apa, akhirnya teman-teman punya inspirasi. Oh, saya mengembangkan pembelajaran X dengan berbasis multimedia interaktif, misalnya seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau kita berkolaborasi tentu perlu resource. Nah, kalau saya dulu kuliah itu ya punya resource satu kelas itu. Nah, apakah teman-teman misalnya Pak Isa tentu butuh misalnya pemahaman-pemahaman yang lain tentang model aplikasi. Nah, seperti itu teman-teman mungkin bisa memikirkan perlukah kita mendatangkan natif-natif tersebut. Begitu Pak B dan teman-teman. Masih mute Pak B. Baik. Bapak Ibu, penelitian itu perlu. Bapak Ibu, penelitian itu tergantung banyak hal. Salah satu diantaranya adalah passion. Salah satunya adalah passion. Mungkin ada di antara kita teman-teman yang sangat berpassion seperti itu. Meskipun ilmu itu luas. Search ya, mencari lagi dari apa yang dianggap dia masalah. Saya ulang, apa yang dianggap dia masalah. Bahkan dilihat oleh orang lain sebagai masalah. Contoh, saya itu gemuk, gendut.
Artinya begini, masalah itu relatif nih. Masalah itu relatif. Problem itu juga relatif. Bisa dilihat dari berbagai sudut kebenaran. Yang bahasa anak sekarang adalah passion tadi. Kalau teman-teman memang sepakat untuk menggali ilmu, saya wadahi, bahkan mungkin saya ikut gitu ya. Saya ikut. Tapi ini tidak suatu kewajiban gitu ya. Apalagi berkait dengan belajar. Tapi kalau berkait dengan kedinasan, begitu ditugaskan ya wajib berangkat nah, kedinasan. Gitu. Tapi nah, ini belajar, maka belajar sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Ini di filosofis pendidikan itu belajar akan tumbuh berkembang sesuai dengan passion masing-masing. Tapi kalau nanti S3 2020 ini mau mendatangkan natif-natif itu ya saya tak ikut belajar juga. Itu ya Bapak Ibu. Siap. Natif gitu ke USA ini Pak. Katanya natif soalnya Pak. Iya. Kalau lokal dari ITB, dari ITS, dari Unipro, dari UNES, kan bukan native itu. Lokal bukan native. Enggak, maksudnya native ilmunya gitu ya, native ilmunya maksudnya. Maksudnya native ilmunya, orang yang betul-betul dilahirkan. Memang yang diangkat Pak Kurnia itu bagus Pak. Dan memang kalau kita bicara animasi, ini kan konsep di animasi semua ya. Itu banyak sekali, luar biasa banyak. Nah kita ini mau lari kemana? Ke Unity-nya Adobe saja. Adobe saja itu ada sekitar 15 jenis. Ya, paham. Kalau kita mau di TV ya Adobe Animator. Kalau mau di Adobe Premiere, Adobe Flash itu banyak sekali. Makanya tadi kan saya sampaikan itu Pak, ini tergantung dari apa yang dilihat sebagai masalah dan mungkin bukan masalah gitu ya. Terus sangat tergantung pada individu masing-masing. Baik, matur nuwun, kita fokus kembali ke problemnya Pak Isa, proposalnya Pak Isa. Apakah ada saran tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin 16.37 bisa kita akhiri. Ketemu lagi dengan 3 proposal berikutnya nih. Minggu depan ya. Masih banyak loh yang belum. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini sudah ada Bu Nisa, Bu Denny dan Pak Isa yang presentasi proposal. Mudah-mudahan makin sempurna nanti di tahap kedua maupun nanti di ujian proposal. Oke, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak D, sehat selalu. Sampai ketemu besok. Simulasi. Amin simulasi akreditasi. Oke, besok. Moga lancar. Ya. Amin. Terima kasih mohon dukungan. Oke, saya tutup ya, mohon izin. Oke, Pak D.